Seperti yang kita tahu, Kamen Rider GAF baru aja tamat pas akhir bulan September kemarin ya. Mengakhiri perjalanan kisah Soma dan kawan-kawan dalam memerangi sepak terjang bisnis mengerikan PT Stomach Company yang selalu membahayakan para manusia di muka bumi. Tentunya, ada banyak banget karakter yang berkesan dan memorable yang hadir sepanjang series GAF ini bergulir. Admin sendiri nih ya, masih kena efek genjutsu senyum manisnya Sasuke Amane yang adem banget ya, kayak keramik ATM BCA. Nah, kalau sobat sendiri siapa nih karakter favoritnya di series GAF? Nanti boleh komen aja, oke? Tapi ada nih satu karakter Kamen Rider di series GAF yang cukup menarik buat dibahas menurut admin ya. Jadi dia itu satu rider, tapi tiap muncul itu dengan form berbeda dan beda pula usernya. Jadi kayak satu sistem, tapi ada banyak yang make gitu. Siapa dia? Ya, dialah Kamen Rider Bitter GAF. Halo sobat, selamat datang di Tokulogic, bahas ini dan itu seputar Tokusatsu. Kamen Rider Bitter GAF, sesuai dengan namanya yang secara kasar bisa diartikan sebagai GAF yang pahit. Awalnya dia muncul sebagai karakter rider jahat yang usernya itu adalah versi cloningnya dari si Soma, atau kita sebut aja Soma KW ya. Namun sering cerita berjalan ternyata malah muncul lagi nih Kamen Rider Bitter GAF yang lain yang sempat juga menyulitkan langkah Soma, Hanto, dan Lakia dan kawan-kawan ya. Yang uniknya itu masing-masing dari pengguna Bitter GAF ini setelah yang pertama muncul itu adalah sosok yang berbeda, bukan lagi si Soma KW. So, hari ini mari kita bahas sejenak siapa-siapa aja sih Kamen Rider Bitter GAF yang udah muncul sepanjang series Kamen Rider GAF ini. Tapi sebelum lanjut, yuk jangan lupa di subscribe channel Tokulogic ya, biar kita ini makin semangat dan berkembang jadi channel yang lebih baik. Dan terima kasih buat sobat yang selalu dukung Tokulogic, karena tanpa support dari kamu channel ini itu bukan apa-apa. Kalau gitu langsung aja siapin cemilan terbaik kamu biar makin asik bersama admin D di sini, si bapak-bapak pecinta Tokusatsu. Markimul, mari kita mulai. Dark Soma. Kalau dilihat dari penampilan luarnya, dia ini ya Soma, mirip banget plek ketiplek. Bahkan diperankan juga nih oleh aktor yang sama, Mas Hidekazu Chinen. Tapi kalau perilaku dan sikap, nah ini nih baru kelihatan bedanya. Kenapa? Karena si Dark Soma alias Soma KW ini cuma hasil cloning yang dibikin sama Pak Kenjo Suga. Soma KW ini lebih arogan, sombong, dan childish juga. Gak pernah serius dalam bertarung karena dia itu menganggap pertarungan itu cuma sebagai hiburan semata buat dia. Beda sama Soma asli yang rela berjibaku, berjuang demi melindungi orang-orang walaupun awalnya dia itu sebagai Kamen Rider sempat dicap sebagai entitas yang jahat sama warga. Terhitung udah ada 5 Soma KW yang muncul on screen dari sekian lusin yang diperlihatkan masih disimpan sama Kenjo Suga di laboratoriumnya. Nah, dari 5 itu 4 diceritakan udah tewas ya ketika melawan para Kamen Rider, sedangkan cloning kelima belum jelas gimana nasibnya. Atau sobat ada yang tahu? Tulis aja di kolom komentar ya. Si Soma KW ini juga sama kayak Soma yang asli yang punya organ GAF di perutnya yang bisa bikin Gochizo. Tapi bedanya organ Bitter GAF milik Soma KW itu cuma bisa menghasilkan Gochizo. Kalau Soma KW-nya itu udah ngerasa kenyang aja tuh makannya. Nggak kayak GAF-nya Soma asli yang bebas bikin Gochizo selama Soma itu dalam kondisi happy, enjoy, dan nggak galau pas makan cemilan. Ngomongin Gochizo nih, kalau Soma asli pakai Popin Gumi yang based on permen gumi kenyal aneka rasa, Soma KW itu pakai Gochizo yang beda, Sparking Gumi, yang kayak sejenis permen cola ya, tahu kan ya, yang di mulut itu kayak ada rasa sempreset gitu kalau kata orang Jawa. Dari sisi spek, Bitter GAF dalam form Sparking Gumi ini udah cukup melampaui form standarnya GAF dan kawan-kawan. Dan layaknya GAF asli, Bitter GAF juga bisa manggil dan ngeluarin Bitter GAF Gablet. Cuman bedanya, Bitter GAF Sparking Gumi ini punya gaya berantem yang liar dan serampangan banget, yang sering bikin serangannya itu jadi kurang efektif dampaknya. Lanjut ke user Bitter GAF kedua. Kali ini seorang bangsa Granyt bernama Magen. Awalnya dia itu adalah seorang bisnismen Granyt yang sukses dan punya koneksi baik dengan Pak Presiden Bokajaldak.
dia pun selalu mendukung Pak Presiden dalam karir politiknya. Hingga suatu hari, Pak Magen itu ditawari dark snack sama Presiden dan otomatis langsung deh itu kecanduan ya. Sampai-sampai dia tuh rela tubuhnya dimodifikasi sama Nyelv Stomach dan jadilah dia user Bitter Guff kedua setelah Dark Shoma. Dengan misi utama yang jelas banget buat memusnahkan para Granude Hunter. Beda user, beda pula kekuatannya, itu jelas. Kalau Bitter Guff pertama masih cukup merepotkan dalam skala kekuatan, Magen sebagai Bitter Guff kedua ini eskalasinya mulai naik ya. Kekuatannya itu benar-benar sukses meningkatkan tensi pertarungan para Kamen Rider. Valen dan Fram pun nggak bisa berbuat banyak, bahkan Shoma dengan Blizzard Sorbet aja masih kewalahan. Tapi akhirnya Gochipod hadir sebagai counter yang efektif, power versus power. Guff Overmode berhasil mengalahkan Bitter Guff sampai mental, tapi ya belum cukup buat menghabisinya. Next time, Magen pun kembali berbekal upgrade dan juga Big Magnum pemberian Nyelv. Dia juga sempat memanfaatkan exploit form Guff Overmode, yaitu speed dan agility-nya yang menurun dalam pertarungan, menghindar sana sini sampai pukulan Shoma off target semua. Namun akhirnya dengan bantuan Valen dan Fram, Guff Overmode sukses mendaratkan bogem mentah Over Smash yang langsung meng-KO Bitter Guff seketika. Nah, dalam mengakses kekuatan Bitter Guff, Magen memakai Gochizo baru, yaitu Break Cookie, Gochizo Biscuit Good Time Choco Chips, yang memberi Bitter Guff tampilan baru yang gak kalah sangar dari form Sparking Gumi yang barusan kita bahas. Setelah kegagalan Dark Shoma dan Magen sebagai Bitter Guff pertama dan kedua, Nyelv Stomach pun gak kehabisan ide. Kali ini adiknya sendiri, Jeep, yang dia manfaatkan kebenciannya kepada Shoma sebagai trigger agar dia mau dimodifikasi tubuhnya. Dengan apa? Pastinya dengan ditanamkan organ Bitter Guff menggantikan organ Guff normalnya. Jeep ya mau-mau aja, apalagi kan dia itu emang sejak bocah udah benci sama Shoma yang bisa dapat perhatian lebih dari ibunya, nggak kayak Jeep dan Shita yang ulang tahun aja dicuekin sama kakak-kakaknya yang sibuk kerja. Belum lagi luka di dalam hatinya yang belum kering sepeninggal Shita Stomach, saudari kembarnya yang tewas di tangan Shoma. Ya udah, jadilah dia Kamen Rider Bitter Guff ketiga. Debutnya di episode 38 ya emang nggak begitu gimana sih, karena Shoma itu udah bisa pakai Overmode dengan lebih baik dan ya udah Bitter Guff langsung KO walaupun nggak sampai meninggoy juga sih si Jeep ya. Dan setelah itu kehadirannya lebih ke sosok yang ngeganggu aja, nggak sampai bikin para Kamen Rider ini kewalahan. Dan akhirnya di episode terakhir, episode 50 kemarin, Jeep Stomach sukses menemui ajal setelah berkorban melindungi istrinya Lijel Jaldak dari serangan Kamen Rider Valen. Sebuah momen yang satisfying juga, karena akhirnya sosok nyebelin dan gak jelas sudah binasa, tapi ya cukup bikin terharu ya, karena di momen ini Jeep ketemu sosok Shita pas lagi dia itu sakaratul maut ceritanya di pelukan istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain dengan user Bitter Guff sebelum dia yang pakai Gochizo Permen Cola dan Biscuit Good Time Choco Chips, si Jeep ini pakai Gochizo Potato Stick French Fries 2000, yaitu baki-baki stick. Di form ini, Jeep sebagai Bitter Guff emang gak sekuat pendahulunya, tapi kelincahan dan ability unik armor stick kentangnya ya lumayan merepotkan juga sih. User Bitter Guff pertama, makhluk hasil cloning. User kedua dan ketiga itu Granude yang dimodifikasi. Lalu, siapa user keempat? Yap, ilmuwan bangke yang dijadiin zombie Kenjo Suga. Kepahitan hidupnya di masa silam rupanya telah mengubah Kenjo Suga menjadi sosok ilmuwan yang berambisi menciptakan makhluk hidup yang sempurna, kuat dan gak rapuh kayak manusia biasa. Sehingga dia pun di satu titik mulai bekerja sama dengan Nyelv Stomach demi bisa mewujudkan keinginannya itu. Dan jadilah dia Kenjo Suga yang sekarang, sosok yang udah cukup banyak bikin ulah di serial Kamen Rider Guff. Mulai dari menghasut Hanto buat mau dimodifikasi tubuhnya, kerjasama dengan Nyelv menciptakan Frastam Gear, bikin sabrek Shoma versi cloning, sampai-sampai dia pun jadi Kamen Rider juga, Kamen Rider Bake. Tapi ya begitulah, dia berakhir sebagai samsaknya Valen Frappe Custom, mutiara juga akhirnya. Tapi kematian pun rupanya gak lantas menyudahi penderitaan Kenzo Suga. Jasadnya diambil sama si Nyelv Stomach dan dimodifikasi, ditambahin organ Granude hasil mutilasi,
Hingga jadilah Kenjo Suga zombie yang sekarang jadi punya skill baru bisa ngehipnotis orang kayak Uya Kuya. Selain itu dia juga dibekali organ Bitterguff, menasbihkannya sebagai user keempat sekaligus Kamen Rider Bitterguff terakhir sejauh ini. Tapi ya gitu, si zombie Kenjo Suga pun akhirnya kembali menemui ajalnya setelah kalah dari para rider, mengakhiri perjalanan tokoh yang diperankan voice actor Shintaro Asanuma ini, yang kalau kamu lupa dia itu adalah dubbernya Juran di Zenkaiger. Nah, zombie Kenjo Suga memakai Gochizo Marble Break Cookie buat berubah jadi Kamen Rider Bitterguff, dimana secara desain itu mirip sama Bitterguff Break Cookie versinya Magen. Hanya saja motif coklat di armornya berwarna lebih pekat dan visor matanya berwarna lebih merah. Kalau dari segi kekuatan, Bitterguff Break Cookie ini yang paling kuat di antara user sebelumnya, tapi emang cukup kurang gesit gerakannya ya. Back Magnumnya juga bisa menembakkan peluru hipnotis dan gak ketinggalan skill unik buat nembakin kata Saku atau renyah yang bisa meledak. Alright, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang para pengguna sistem Bitterguff di serial Kamen Rider Guff. Gimana? Menurut sobat, Bitterguff mana nih yang paling keren? Langsung aja ditulis di kolom komentar. Kritik dan masukan terkait channel ini juga monggo ditulis aja di kolom komentar juga. Nah, kalau gitu nih ya, berhubung admin D abis ini mau ngadu bebek sama Ahmad Saroni, cukup segitu dulu videonya. Thanks for watching. Buat sobat yang baru aja mampir di Tokologic, jangan lupa di subscribe. Dukung terus channel ini. And finally, admin D pamit dulu. Have a nice day, dan buat kamu, ayo jangan mudah menyerah. See you next time.